Waktu mepet, 3 calon pemain naturalisasi ini diragukan tampil pada Piala Asia U20 2023. Menpora sentil klub yang tak lepas pemain untuk TC Timnas Indonesia U20. Rebutan pemain, STY ungkit jasanya upayakan Liga 1 bergulir pasca tragedi Kanjuruhan. Media Vietnam nyinyiri Timnas Indonesia U20 yang akan gelar turnamen mini jelang Piala Asia U20 2023. Jelang Piala Asia U20 2023, Sintayong bahkan mengabarkan anak asuhnya bakal diikutkan ke turnamen mini. Lawannya tidak sembarangan karena Timnas Indonesia U20 bakal menghadapi 3 kontestan yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi rencana Sintayong ini malah kena nyinyir media Vietnam. Sebab hal itu dinilai hanya wacana karena Timnas Indonesia U20 punya masalah serius. Dalam rangka mempersiapkan Piala Asia U20 2023 pada 1 hingga 18 Maret, PSSI berencana mengadakan turnamen persahabatan yang akan diikuti Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. Namun ini sepertinya hanya rencana saja, bukan keputusan yang jelas. Tulis laporan Tetau 24/7. Media Vietnam beranggapan seperti itu karena Sintayong punya masalah tak terduga, yakni terkait pemain yang masih belum dilepaskan oleh klub. 100 hari jelang Piala Dunia U20 2023, Sintayong lakukan tendangan penalti. 100 hari menjelang perhelatan Piala Dunia U20 2023, PSSI, Kemenpora, dan pelatih Tim Nasional Indonesia mengadakan acara simbolik. Dalam acara tersebut, Ketum PSSI hingga Sintayong melakukan tendangan penalti sebagai penanda 100 hari jelang Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 itu akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Turnamen itu akan digelar di 6 kota berbeda, yakni Jakarta, Palembang, Solo, Bandung, Surabaya, dan Bali. Rafael Struijk tak main, Ado Den Haag tetap sukses tembangkan Go Ahead Eagles. Pemain keturunan Indonesia Rafael Struijk tidak dimainkan oleh Ado Den Haag saat menghadapi Go Ahead Eagles di Piala KNVB. Meski begitu, Ado Den Haag tetap berhasil memastikan kemenangan. Dalam laga tersebut, Struijk sebenarnya masuk dalam daftar susunan pemain dari Ado Den Haag. Namun pemain berusia 19 tahun tersebut hanya dipercaya untuk mengisi bangku cadangan saja. Ado Den Haag sebenarnya cukup tertekan menghadapi upaya yang dilakukan Go Ahead Eagles. Pasalnya, Ado Den Haag tercatat hanya melakukan 5 tembakan saja, berbanding jauh dari Go Ahead Eagles yang sukses melakukan 27 tembakan. Waktu mepet, 3 calon pemain naturalisasi ini diragukan tampil pada Piala Asia U20 2023. 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 Justin Hamner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk diragukan tampil di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret. Hal itu disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Ketiga pemain keturunan itu diketahui sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka sedang melakukan tes fisik, psikologi, hingga wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Namun proses tersebut masih terus berjalan, banyak tahap dan birokrasi yang masih harus mereka jalani sebelum mendapatkan status WNI. Menpora sentil klub yang tak lepas pemain untuk TC Timnas Indonesia U20. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sentil klub yang tak mau lepas pemain untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Hal ini disampaikan saat acara hitung mundur 100 hari jelang Piala Dunia U20 2023 di SUGBK pada Kamis 9 Februari. Amali menyoroti keluhan pelatih Sintayong di mana beberapa klub enggan melepas pemainnya untuk agenda TC Timnas Indonesia U20. Coach STY, perjuangan kita bersama-sama. Anda tidak sendiri dan keluhan Anda menjadi keluhan kita semua. Kita harus beritahu kepada seluruh rakyat Indonesia, perhelatan Piala Dunia U20 ini adalah pekerjaan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kerja Pak Iwan Bule, Indra Syafri, atau Coach STY, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ujar Amali dilansir dari YouTube PSSI TV. PSSI pastikan Tajikistan dan Bolivia akan jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia memastikan 2 lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023 bulan depan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan skuad Garuda akan berhadapan dengan Tajikistan dan Bolivia. Ya, Bolivia dan Tajikistan, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu kepada awak media. Dua negara tersebut bisa dibilang merupakan lawan yang tangguh.
Bolivia merupakan salah satu tim yang berasal dari Amerika Selatan yang mana saat ini sedang menempati peringkat 82 ranking FIFA. Rebutan pemain STY ungkit jasanya upayakan Liga 1 bergulir pasca tragedi Kanjuruhan. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong tampak kesal skuadnya di pemusatan latihan belum lengkap. Pelatih asal Korea Selatan itu lantas mengungkit jasanya yang membantu mengusahakan agar Liga 1 kembali bergulir pasca tragedi Kanjuruhan. Beberapa nama dari Persija dan Persib belum melepas pemain ke TC Timnas Indonesia U20. Tim pelatih Timnas Indonesia U20 nampak khawatir anak asuhnya tidak bisa menjalankan latihan taktik jika skuad belum lengkap. Sintayong mengatakan bahwa Liga 1 digelar untuk kepentingan Timnas Indonesia, sebab klub-klub Liga 1 adalah pemasak pemain ke skuad merah putih. Oleh sebab itu, klub-klub malah tidak melepas pemain ketika Timnas Indonesia U20 membutuhkan. Pelatih berjuluk Fox of the Ground itu pun tidak habis pikir. Gelar turnamen mini Menpora ingin Timnas Indonesia U20 hadapi Portugal dan Argentina. PSSI dan Kemenpora Republik Indonesia ingin menggelar turnamen mini dengan 4 negara peserta. Timnas Indonesia U20 diharapkan mendapatkan lawan uji tanding yang masuk kategori berat, mengingat turnamen ini adalah pemanasan jelang Piala Dunia U20. Lebih lanjut, dia menginginkan Indonesia melawan Argentina atau Portugal. Diketahui kedua negara tersebut tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Saya sih kalau ditanya saya mau mengundang tim Argentina U20 kan nggak lolos tuh, kita undang saja. Semalam saya juga komunikasi dengan Dubes Portugal. Saya bilang komunikasikan dengan federasi agar mereka diundang juga meski tak lolos. Papar Amali. Timnas Indonesia U20 dan Persija berbagi opsi, Sintayong dan Thomas Doll mulai temui titik terang. Sin pun memaparkan hasil pertemuan itu berdasarkan laporan Nova kepadanya. Dalam kesempatan tersebut, Doll dikabarkan mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U20 dengan syarat yakni salah satunya adalah kiper Cahya Supriyadi yang diminta agar dikembalikan ke klub 1 hari sebelum Persija bertanding. Sin mengaku telah memahami apa yang dikeluhkan oleh Persija saat ini. Hal itu juga mengingat Cahya merupakan kiper nomor 2 di Persija saat ini setelah Andritani Ardiasa. Meski demikian, Sin tetap memohon agar para pelatih klub juga mengerti akan kebutuhannya. Mengingat proyek yang diemban oleh Sintayong sangat besar yakni menatap Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Gianni Infantino tak sabar menanti Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino turut menyoroti acara 100 hari menuju Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung baru-baru ini. Dia pun tidak sabar menanti turnamen bergengsi dunia itu digelar di Indonesia nanti. Baru-baru ini momen acara hitung mundur Piala Dunia U20 2023 itu mendapatkan perhatian dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Pria berusia 52 tahun itu mengaku senang melihat antusiasme di acara tersebut dan tidak sabar menanti Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. 100 hari menuju Piala Dunia U20 2023, saya senang melihat perayaan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Ujar Infantino melalui laman Instagram pribadinya @gianni_infantino pada Jumat 10 Februari.